Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Sabda Sardik hari ini diberi tema Musa pembebas dari perbudakan. Sebelum memulainya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Kalau sebentar kami boleh mendengarkan Sabda Sardik, kiranya Roh Kudus memimpin untuk kami dapat mengerti dan mengaplikasikannya dalam kehidupan. Haleluya, amin. Nas Alkitab hari ini terambil dari kitab Ibrani 11 ayat 27 dan Keluaran 14 ayat 10 sampai 14. Ibrani 11 ayat 27 berkata, "Karena iman maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan." Dalam Keluaran 14 ayat 10, "Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka, lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan." Ayat 11, "Mereka berkata kepada Musa, 'Apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir?' Ayat 12, "Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir, janganlah mengganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir, sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini." Ayat 13, "Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini, tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya." Ayat 14, "Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja." Seperti yang kita tahu bahwa Musa pada saat dipilih oleh Tuhan untuk membawa umat Israel keluar dari Mesir, Musa menolak dengan halus bahwa dia tidak pandai berbicara. Ini dikatakan dalam Keluaran 4 ayat 10 sampai 17. Sampai Tuhan murka, barulah Musa menuruti perintah Tuhan. Itu pun Tuhan memberikan Harun kakaknya sebagai partner Musa karena ia pandai berbicara. Sepanjang sejarah dalam kitab Perjanjian Lama, tokoh Alkitab yang bisa bertemu muka dengan muka dengan Tuhan adalah Musa. Ia diperintah langsung dan mendapatkan privilege tanpa perantara. Kita bayangkan untuk bertemu dengan pejabat saja kita harus memenuhi prosedur protokoler yang ketat dan mungkin juga mengalami penolakan karena dianggap tidak penting. Tetapi Musa mendapatkan privilege dari Allah, perintah langsung. Tetapi Musa dengan kepolosannya ia menolak secara halus karena perintah ini bukan main-main, membawa bangsa Israel keluar dari perbudakan bangsa Mesir. Bukan hal yang mudah dan dimengerti karena Musa adalah keturunan Israel yang dibesarkan oleh putri Raja Mesir, yaitu Raja Firaun. Jadi bingung juga dia harus melakukan bagaimana, dan pikiran yang berkecamuk ini membuat dia ragu-ragu dan menolak perintah Tuhan. Setelah Tuhan menjelaskan bahwa ialah Tuhan yang akan membela dan menolong Musa dan Harun, dan berakhir dengan murka Tuhan kepada Musa karena ia kerap menolak karena tidak percaya dan berani melawan pemerintah Mesir, barulah Musa menerima perintah Tuhan itu dan beriman akan firman dan perintah Tuhan. Dalam masa waktu Musa menerima perintah Tuhan membawa bangsa Israel itu keluar dari Mesir melalui proses yang panjang, mulai dari Tuhan mengeraskan hati Firaun dalam melepaskan bangsa Israel keluar dari Mesir dengan tulah-tulah yang diturunkan kepada bangsa Mesir, sampai akhirnya Firaun terpaksa melepaskan bangsa Israel keluar dari Mesir. Bangsa Israel melihat ketika Tuhan menenggelamkan bangsa Mesir yang mengejar mereka sampai Laut Merah. Begitu takutnya bangsa Israel ketika Firaun memerintahkan tentara Mesir yang mengejar mereka. Tetapi Musa berkata seperti ayat firman Keluaran 14 ayat 13, "Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya." Dan ayat 14, "Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja." Tetapi karena kedegilan bangsa Israel, Tuhan membuat bangsa Israel ini berjalan berputar-putar menuju ke tanah perjanjian selama 40 tahun dan menghabiskan 2 generasi sampai bisa masuk ke tanah perjanjian. Termasuk juga Musa yang hanya bisa melihat dari seberang, tidak bisa masuk ke tanah perjanjian karena murka Tuhan ketika Musa tidak menuruti perintah Tuhan. Musa memiliki semua karakteristik yang tepat dan sangat cocok sebagai pemimpin. Ia rendah hati, berempati, setia, dan menjadi pahlawan bagi orang Yahudi. Ia juga memiliki kesabaran dan kebijaksanaan, serta introspektif dalam pikirannya. Allah mengenali sifat-sifat ini yang diserukan di seluruh Alkitab. Maka disinilah Tuhan memilih Musa untuk membawa keluar bangsa Israel. Musa adalah contoh pemimpin besar dalam
Perjanjian Lama yang pimpinannya terbentuk melalui pengalaman hidup dan dipakai Tuhan untuk membebaskan Israel dari perbudakan. Tuhan memilih dan memperlengkapi Musa bukan hanya karena kemampuannya, tapi juga karena ketekunan dan semangatnya. Demikian juga dalam kehidupan kita yang mungkin terasa seperti bangsa Israel ketika dalam tekanan bangsa Mesir, dan ketika Tuhan mengirimkan orang yang ingin menolong kita untuk keluar dari perbudakan yang kita alami, kita terkadang merasa takut karena seperti bangsa Israel yang sudah merasa ada di zona nyaman. Perbudakan saat ini bisa berupa kehidupan yang selalu diperhadapkan pada pekerjaan-pekerjaan kita yang menyita waktu, mempergunakan gadget yang tidak bijaksana, perjudian, pesta pora, mabuk, perselingkuhan, korupsi, dan lain-lain. Musa pembebas dari pembudakan, dialah yang dipakai Tuhan luar biasa untuk membebaskan bangsa yang kasih Tuhan. Demikian juga hari-hari ini kita persembahkan hidup kita untuk Tuhan karena Dia telah membebaskan kita dari dosa. Tuhan Yesus menebus kita di atas kayu salib sehingga kita dimerdekakan dari kehidupan kekal. Dirgahayu Republik Indonesia, selamat ulang tahun ke-80 Republik Indonesia. Tuhan memberkati. Shalom.